Etika dan Hukum Kedokteran untuk semester 7 Fakultas Kedokteran. Etika dan Hukum Kedokteran adalah mata kuliah yang membahas prinsip moral, norma hukum, dan aturan profesi yang harus diikuti oleh dokter dalam menjalankan praktik kedokteran. Pada semester 7, mahasiswa kedokteran mempelajari penerapan teori etika dan hukum ini dalam situasi klinis nyata, termasuk bagaimana mengambil keputusan yang benar secara moral dan sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Prinsip dasar etika kedokteran. A. Prinsip etika bioetika utama. 4 Principles of Biomedical Ethics. Otonomi. Menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang cukup. Contoh, pasien berhak menolak pengobatan, bahkan jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan rekomendasi medis. Kebaikan, beneficence. Dokter harus bertindak untuk kebaikan pasien, termasuk memberikan perawatan terbaik dan meminimalkan risiko. Contoh, memilih terapi dengan manfaat terbesar untuk pasien. Non-maleficence, do no harm. Dokter harus menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien. Contoh, tidak memberikan obat yang efek sampingnya lebih besar daripada manfaatnya. Keadilan, justice. Memberikan perawatan medis secara adil dan merata tanpa diskriminasi. Contoh, mendahulukan pasien dalam kondisi kritis di instalasi gawat darurat. B. Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kodeki. Kodeki adalah pedoman etika profesi dokter di Indonesia yang mencakup tanggung jawab kepada pasien, memberikan perawatan terbaik, dan menjaga kerahasiaan medis pasien. Hubungan dengan kolega. Menghormati dan bekerja sama dengan sesama tenaga kesehatan. Tanggung jawab kepada masyarakat, berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. C. Etika klinis, informed consent. Proses di mana pasien diberikan informasi lengkap tentang diagnosis, prosedur, risiko, dan alternatif pengobatan sebelum memberikan persetujuan. Confidentiality. Menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya, pelaporan penyakit menular. Decision making capacity. Menilai apakah pasien memiliki kapasitas mental untuk membuat keputusan terkait pengobatannya. 2. Hukum kedokteran di Indonesia. A. Dasar Hukum Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mengatur tata cara praktik dokter dan dokter gigi. Menekankan pentingnya surat tanda registrasi, STR, dan surat izin praktik, SIP. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjamin hak kesehatan masyarakat, dan mengatur tanggung jawab tenaga medis. Hukum pidana dalam kedokteran,
mengacu pada KUHP, termasuk kasus malapraktik, kelalaian, atau pelanggaran privasi pasien. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pasien dianggap sebagai konsumen yang berhak atas pelayanan yang aman dan bermutu. B. Pelanggaran hukum kedokteran, malpraktik, kelalaian atau kesalahan medis yang menyebabkan kerugian pada pasien. Jenis malpraktik, malpraktik etik, pelanggaran kode etik profesi. Malpraktik hukum, pelanggaran hukum, misalnya praktik tanpa izin, kelalaian, negligence, gagal melakukan tindakan medis sesuai standar profesi. Kejahatan dalam kedokteran, contoh, pemalsuan dokumen medis, aborsi ilegal. C. Perlindungan hukum bagi dokter. Dokter memiliki hak untuk dilindungi dalam menjalankan tugasnya jika tindakan yang dilakukan sesuai standar profesi. Dokter dapat meminta pendampingan hukum dari organisasi profesi, IDI. 3. Kasus-kasus etika dan hukum. A. Konflik etika. Pasien menolak pengobatan. Contoh, pasien menolak transfusi darah karena alasan agama. Solusi, dokter harus menghormati otonomi pasien sambil memberikan edukasi risiko. Pemberian informasi ke keluarga tanpa izin, contoh, keluarga pasien meminta diagnosis tanpa persetujuan pasien. Solusi, dokter harus memprioritaskan kerahasiaan pasien kecuali ada risiko besar. B. Kasus hukum, kasus malpraktik. Dokter tidak memeriksa pasien secara menyeluruh sebelum memberikan obat, sehingga terjadi komplikasi. Praktik tanpa izin, dokter yang bekerja tanpa memiliki STL atau SIP dapat dikenai sanksi hukum. 4. Studi kasus dan diskusi. A. Studi kasus etika. Kasus, pasien terminal, akhir hayat, meminta untuk menghentikan pengobatan. Diskusi, bagaimana dokter menyeimbangkan prinsip beneficence dan otonomi. B. Studi kasus hukum. Kasus, seorang pasien meninggal setelah operasi, dan keluarga menuduh dokter melakukan malpraktik. Diskusi, langkah-langkah pembelaan dokter berdasarkan dokumentasi medis dan prosedur yang dilakukan. 5. Kompetensi mahasiswa. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami prinsip etika kedokteran dan bioetika, mengidentifikasi konflik etika dalam praktik klinis, mampu menerapkan hukum kedokteran dalam pengambilan keputusan klinis, mengintegrasikan aspek etika dan hukum dalam pengelolaan pasien secara profesional, mengetahui hak dan kewajiban dokter serta pasien. 6. Simulasi dan praktik. A. Simulasi diskusi etika. Mahasiswa diminta untuk berdiskusi mengenai kasus kompleks seperti eutanasia atau pasien dengan gangguan mental. B. Analisis dokumen hukum.
Memeriksa contoh kasus hukum kedokteran dan menilai tindakan yang sesuai berdasarkan undang-undang. C. Role play informed consent. Mahasiswa berlatih memberikan informed consent kepada pasien atau keluarga. 7. Tantangan dalam etika dan hukum kedokteran. Konflik antara nilai moral dokter dan otonomi pasien. Ketidaktahuan pasien terhadap hak-haknya. Tuntutan hukum yang berlebihan terhadap dokter. Keterbatasan sumber daya dalam memberikan pelayanan yang setara kepada semua pasien. Mata kuliah etika dan hukum kedokteran membantu mahasiswa untuk menjadi dokter yang tidak hanya kompeten secara klinis tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan hukum.